Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa penyimak live interaktif Fatwa TV, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam program live interaktif Fatwa TV. Dan malam hari ini kita masuk ke episode konsultasi keluarga yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini juga pemirsa dan juga penyimak, kami undang Anda secara eksklusif bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz ya. Line telepon kami buka nantinya di 033154460087. Atau juga Anda bisa berkonsultasi mengirimkan pertanyaan Anda melalui jalur website kami di www.dewanfatwa.com. Malam hari ini kita live dari Studio Fatwa TV Jember dan sudah bersama kami Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan bikum. Lama tidak mencium aroma kota Jember Ustaz sepertinya. Masya Allah, alhamdulillah nyampe juga ke Jember kita. Alhamdulillah. Ini safar berapa? Lebih dari sebulan Ustaz ya? Sebulan sih ya. Sebulan. Nggak nyampe sih. Nggak nyampe Ustaz. Nggak nyampe. Karena anak ingat anak Syafar itu 1 Dzulhijjah. Dan sekarang tanggal 2 Sudah Muharram. Muharram. Masya Allah. Tanggal 2 Muharram. Tanggal malam 3 Muharram gitu sekarang nih. Masya Allah. Jadi anak Safar hampir setahun sebenarnya kalau disebut. Dari tahun Dari tahun lama ke 1444 baliknya 1445. 45. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini naik pesawat spesial kayaknya untuk Ustaz ya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum mubarak. Jamaah sehat Ustaz ya. Selama membawa jamaah ada yang kondisi sakit Ustaz? Masya Allah. Tadi Anda baru buka ya. Salah satu jamaah kita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini meninggal dunia. Meninggal tapi sudah di Indonesia Enggak. atau Jadi dia sakit ketika di Mina. Sehingga harus dirawat di rumah sakit Saudi. Ketika rombongan kita pulang, dia stay di sana. Nggak boleh pulang sama dokternya. sementara jamaah yang lainnya Pulang, sudah sudah pulang semua. Dia ditungguin sama istri yang nggak salah ya. Dan hari ini dapat kabar dia meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Seperti itu. Jadi nggak semua yang berangkat bisa pulang. Baik, Ustaz ya. Allah yarham. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, bas. Mudah-mudahan husnul khatimah dia. Amin ya rabbal alamin. Taib ya. Sekali lagi pemirsa Fatwa TV di manapun Anda semuanya berada, kita juga tentunya turut mendoakan siapapun Anda yang mungkin akan berencana melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, semoga senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, karena sekali lagi bukan hanya kemampuan finansial Ustaz ya, fisik juga Ustaz ya. Iya, jadi memang haji itu bagi yang mampu ya. Mampu dalam segala hal Mampu Ustaz. itu dalam segala hal. Taib. Maka yang mereka yang secara fisik udah harus dibantu orang lain, berarti nggak mampu. Itu secara syar'i diperbolehkan Iya, Ustaz. udah nggak mampu. Artinya dia butuh kursi roda. Artinya kemampuan dia itu bergantung sama orang lain. Artinya kalau dia orangnya ini mati, pokoknya yang antar kursi roda udah selesai dia gimana dia mau wudu, gimana dia mau berangkat ke Arafah, ya, mau berangkat ke Muzdalifah. Makanya tatkala ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi Alaihissalam, ya Rasulullah, kewajiban haji itu turun ketika orang tuaku udah nggak mampu naik kendaraan. Dulu kan pakai onta atau pakai kuda. Kan ada orang mungkin kalau dia duduk di kursi bisa, tapi kalau di onta jatuh ya, gitu, Ustaz, seperti ya. itu. Maka kata Nabi SAW, itu sudah engkau hajikan dia gitu. Jadi termasuk yang boleh digantikan dengan oleh yang mampu seperti itu. Maka nasihat buat para jamaah ya, jangan nunggu tua. Jangan nunggu. Kadang-kadang mereka mengatakan nantilah anak mau tobat nanti aja Nanti gitu aja, ya. ditunda Seperti Ustaz. itu, Padahal dia ditunda. mampu Ustaz ya. Padahal dia sudah mampu, secara fisik udah mampu. Dia udah ke luar negeri kemana-mana, tapi untuk haji Dan umroh belum pernah. belum dia. Karena takut, ada yang takut nanti anak diazab di sana.
Subhanallah. Ada yang sampai berpikir Ada, seperti itu, ada yang Ustaz, ya? seperti itu karena dia berpikir katanya orang itu di Mekah itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan di negerinya gitu. Subhanallah. Padahal Allah itu maha menerima taubatnya. Dan kalau orang niatnya benar berangkat haji, insya Allah pulang jadi orang soleh lah. Masya Allah. Insya Allah seperti itu. Niat itu sangat menentukan sekali, Ustaz, ya. Sah. Taib, Ustaz. Taib, ya, barakallahu fikum. Semoga ini jadi penyemangat bagi siapapun kita, kaum muslimin dimanapun Anda semuanya berada. Malam hari ini kita juga sapa para penyimak kami yang tergabung dalam Relay Radio RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, MDFM Probolinggo, kemudian juga turut merilai Hang FM Batam, Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sogo FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Mas FM Sragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk, dan sebelum kita terima telepon di kesempatan malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Nah, tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Fikum barakallah. Jamaah rahimakumullah. Tak terasa kita sudah pindah dari tahun 1444 kita masuk ke tahun 1445 Hijriah. Menandakan bahwa umur kita berkurang. Kita semakin mendekat ke ajal kita. Maka berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalani hidup di sisa waktu yang Allah berikan dengan ketaatan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda tentang bulan Muharram ini. Yang semua tahu bahwasanya bulan Muharram adalah haram, bulan suci. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini 4 bulan suci. Di mana berbuat dosa di dalamnya tidak sama dengan berbuat dosa di waktu lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan, Afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ini puasa sunnah secara mutlak ya. Adapun puasa sunnah yang terikat, maka yang paling utama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena itu ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Tapi untuk puasa sunnah yang mutlak, maka bulan Muharram menjadi bulan yang mulia. Maka bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, di hadapanmu ada hari-hari yang indah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Azza wa Jal, Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 tahun dari api neraka. Dan di bulan Muharram ini ada kejadian. Kejadian yang akhirnya membuat Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke kota Madinah. Dan kota Madinah pada saat itu dihuni oleh bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pada waktu itu mereka puasa di tanggal 10 ini. Ditanya, kenapa kalian puasa? Mereka mengatakan, Hada yaumun saleh. Ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun. Di hari itu Allah selamatkan Nabi Musa. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Dan kita puasa syukran lillah. Untuk orang Yahudi puasa. Jadi bentuk syukur mereka dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi SAW mengatakan, Nahnu awla bi Musa minkum. Kita lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian. Karena orang-orang Yahudi menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Dan mereka juga telah berbuat berbagai macam perbuatan yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka juga telah melakukan kesyirikan. Maka Nabi Musa, Nabi kita Muhammad alaihissalam menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura. Itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Jadi diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriah.
1443 tahun yang lalu. Sebelumnya itu Nabi mewajibkan puasa Asyura. Dan Nabi berharap puasa Asyura itu mengampuni dosa tahun lalu. Maka mulailah tahun ini dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Asyura, dengan harapan engkau memulai tahun ini dengan dosa-dosa yang sudah diampuni. Dan dianjurkan untuk puasa tanggal 9-nya. Tanggal 9, tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 10 aja. Atau engkau mau puasa tanggal 9, 10, 11, 12. Perbanyak puasa sunnah. Dan jangan lupa tanggal 10 Muharram. Barakallahu fiik, mudah-mudahan kita juga bisa dengan puasa ini mengajak keluarga. Mengajak anak-anak membangun rumah tangga yang penuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Memulai hidup di tahun 1445 bersama istri, bersama anak-anak, dengan ketaatan kepada Allah dan dengan penghapusan dosa. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, wafikum barakallah. Semoga bermanfaat yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini. Baik, sekali lagi pemirsa Fatwa TV, satu kesempatan yang baik ini semoga kita bisa maksimalkan dan optimalkan untuk bisa mendulang banyak faidah yang insya Allah akan Ustaz sampaikan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, line telepon sudah kami buka ya, 0331 5446087. Sekali lagi di 0331 5446087. Dan kita batasi satu penelpon, satu pertanyaan. Kemudian jangan lupa sebelum Anda bergabung malam hari ini untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Tapi sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama, Ustadz, datangnya dari saudara Sahrir di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon penjelasan jika seorang istri telah nusyuz dan sudah diperingatkan berkali-kali kemudian diceraikan oleh suaminya, apakah istri yang diceraikan karena nusyuz tersebut tetap memiliki hak nafkah materi selama masa iddahnya, Ustaz? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Nah, jamaah nusyuz ini adalah salah satu bentuk pembangkangan istri terhadap suaminya. Ketidaktaatan dia kepada suami, tidak melayani suami, tidak berkhidmat kepada suami, keluar rumah tanpa izin, tidak mau mendengarkan arahan dari suaminya. Apakah perempuan yang seperti ini masih berhak mendapatkan nafkah? Ketika dia belum diceraikan, masih istri. Istri yang nusyuz itu, hak nafkahnya itu gugur. Ini menurut jumhur ulama. Sebagai seorang istri yang nusyuz, hak nafkahnya gugur. Karena sejatinya seorang suami diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada istri. Istri yang taat dan nurut sama dia. Tapi ketika istri tidak mau berkhidmat kepada suaminya, maka hak nafkah itu gugur. Tapi bagaimana ketika dia diceraikan? Maka ketika dia diceraikan, atau sebelum diceraikan tadi, apabila dia dalam kondisi hamil, maka dia dapat nafkah karena kehamilan. Karena ada anaknya dia di situ. Dan ketika diceraikan pun, dia tetap dapat nafkah yang berkaitan dengan kehamilan dia. Dan nanti ketika lahir, ada nafkah yang berkaitan dengan anaknya juga. Adapun nafkah untuk dia sebagai seorang istri yang diceraikan dan nusyuz, gugur nafkah buat dia. Kecuali ketika dia diceraikan, dia tinggal di rumahnya suami, disitulah kemudian dia mungkin mau berbaikan sama suaminya, maka hak itu dikembalikan kepada dia. Karena sejatinya dalam Islam, ketika seorang suami menceraikan istrinya, nggak boleh dia ngusir istrinya. Istri juga nggak boleh keluar dari rumah suaminya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Tuh perempuan-perempuan yang diceraikan jangan diusir dari rumah kalian.
dari rumah mereka, dari rumah tempat tinggal mereka bersama kalian. Jangan diusir. Dan mereka juga nggak boleh keluar. Kecuali kalau mereka melakukan sebuah tindakan yang keji. Berzina, atau ngomongnya kasar, suka memaki sama suami, udah diusir nggak apa-apa. Kalau kondisinya seperti itu. Jadi hendaklah para wanita juga tahu diri ya. Dan juga para suami tidak serta-merta terburu-buru menceraikan. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan arahan. Yang terkadang arahannya ini kita nggak jalanin. Apa sikap suami yang dapat istri nusyuz? Kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian khawatir nusyuznya mereka, gak nurutnya mereka, membangkangnya mereka, maka kasih nasihat mereka. Ini tahapan pertama. Setelah dikasih nasihat dengan hikmah, ada langkah yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'. Ini sudah bicara nafkah. Pisah ranjang sama dia. Dia punya hak nafkah batin, pisah ranjang. Enggak. Ini proses untuk memperbaiki orang yang salah. Karena seorang suami kalau memberi nasihat kepada istrinya, istri menolak nasihat dan tidak mau menjalankannya, lalu malamnya dihubungin sama suaminya, maka istri merasa dia punya beginning, dia punya daya tawar, tinggal suamiku butuh sama aku. Maka tolong sebelum menceraikan, tolong tahapan-tahapan ini dilewatin. Dengan harapannya kalau memang nanti mentok, ya udah mau gimana. Semoga ya kalau memang harus berpisah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ceraikan istrimu dengan cara yang baik. Ingat bicara hak nafkah tadi, bukan nggak boleh suami ngasih ya. Enggak, ini bicara ketika wajib nggak suami ngasih. Enggak, tapi kalau engkau mau berbuat baik sama istri, udahlah. Aku berpisah dengan dia baik-baik. Ini nafkah buat engkau yang bisa aku berikan. Selamat tinggal. Hada wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Syahrir di Surabaya. Kita akan sama penelpon pertama kita malam hari ini dari kawasan Pariaman, dari Bu Tati. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Oh iya, Ustaz. Anak Bu Tati yang pernah bertanya sama Ustaz masalah anak skizofrenia itu, Ustaz ingat Ustaz? Ya, siap. Gimana Bu Tati? Nah. Ini saya mau tanya, saya kan punya anak di pondok pesantren gitu, umurnya udah 15 tahun. Siap. Itu perilakunya tuh kalau di pondok ya bagus gitu, ya pondoknya pondok sunnah. Udah saya usahakan masuk pondok, alhamdulillah udah masuk pondok. Tapi kalau udah nyampe di rumah tuh nggak bisa sama sekali, nggak apa. Ya hafalannya alhamdulillah bagus, dia cepat ngapal Quran cepat alhamdulillah. Cuman kalau di rumah tuh nggak mau murojaah, nggak mau apa, ibadahnya tuh cuma pas-pasan aja sampai rumah gitu, nggak ada bekas kalau dia di pondok gitu. Pelakunya juga ya luar biasa gitu Ustaz. Siap. Ya qadarullah seperti itu Ustaz. Gimana mengatasinya tuh Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima Masya kasih Bu Tati pertanyaannya. Ya, buat Ibu Tati ya. Bu Tati. Anak dulu waktu di pesantren kayaknya nggak jauh sama anaknya ibu, sama aja. Kadang-kadang kita tuh di pesantren ya. Nostalgia. Kita di pesantren itu yang membuat kita jadi baik, yang menyebabkan kita itu bisa istiqomah, itu lingkungan. Pengawasan dari ustadz ya, pengawasan dari para musyrif, kemudian dukungan dari kawan-kawan ya, sehingga kita itu dibentuk menjadi orang yang baik. Dan memang ini tugas pesantren itu bukan menjagain kita, tapi dia memberikan imun kepada kita sehingga kita tatkala pulang jadi orang yang lebih baik lagi. Harapannya seperti itu. Tapi terkadang proses itu belum dapat gitu. Anak ini masih dalam proses. Sehingga
Tugas utama orang tua ketika anak itu pulang, bikin dia seneng dulu. Kepinginnya apa? Karena di pesantren itu makannya, ya kalau zaman kita dulu ya, makannya ya apa adanya ya. Kemudian dengan banyaknya aturan di pesantren, kita itu pulang kepingin istirahat. Iya nggak apa-apa. Istirahat sejenak, apa yang dia sukain, duduk sama anak, dengarkan cerita dia, bagaimana dia di pesantren, gali pengalaman-pengalaman baik dia, apa yang membuat dia paling terkesan di pesantren tersebut. Jadi ada komunikasi antara orang tua sama anak ini, sehingga anak itu bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, setelah itu bicara umpamanya murojaah dan ibadah. Dia ini capek nih. Dan boleh jadi dia mendapatkan lingkungan sekarang yang bebas sehingga dia tidak lagi terkekang. Maka di sini tugas orang tua mengarahkan anaknya kepada yang wajib-wajib dulu. Jangan dipaksain yang sunnah. Yang wajib-wajib dijaga, anak engkau liburan, oke lah. Engkau mungkin mau yang sunnah-sunnah berat, yang wajib. Anak kadang-kala bangunkan anak-anak untuk sholat malam itu, aduh yang penting sholat witir lah. Anak bangunin mereka, sholat 3 rakaat. Kenapa? Tadi dia di pesantren sudah capek gitu loh. Pulang kita orang tua harus pandai-pandai menjaga keimanan dia. Sisa-sisa dari semangat dia ini jangan sampai hilang. Api yang membara itu jangan sampai padam. Maka paling tidak yang perlu dilakukan itu tadi. Bagaimana menyemangatin dia tapi tidak dengan memaksakan dia. Bicara puasa sunnah, anak kadang-kadang ngajak mereka lah puasa lah. Paling gak mau puasa sebulan 3 hari. Seperti itu. Perlu disemangatkan anak-anak itu tapi tidak dengan dipaksa. Kemudian perlu diajak liburan, hiburan. Tapi yang paling tidak orang tua dengerin cerita-cerita dia. Biasanya dia suka cerita tentang pesantren dan itu menjadi bahan buat orang tua dalam rangka menyemangatin dia untuk beribadah kembali. Dan ketika masuk ke pesantren dia akan berjumpa dengan semangat yang dipaksa. Tapi insya Allah itu jadi baik buat anak-anak kita. Dan terus didoakan orang tua doa. Terus minta sama Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi junubni wa bani an na'budal asnam. Terus minta sama Allah ya. Dengan harapan anak-anak kita dijaga sama Allah. Mereka jadi penyejuk pandangan buat orang tua. Dan orang tua jangan berlepas diri ya dari mendidik anaknya. Jangan dengan dimasukin pesantren dia bebas, enggak. Terus ada mutaba'ah, ada follow up ya. Mengikuti perkembangan anak di pesantren. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Tati yang bertanya tadi dari Pariaman. Dari Pariaman kita akan bergeser ke Riau. Ada Ummu Zahra malam hari ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Zahra pertanyaan Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, jazakallah khair. Ini terkait dengan menghubungkan silaturahim, Ustaz. Ketika kita itu memiliki beberapa saudara dan saudari, dan alhamdulillah kita selalu paling tidak sekali satu minggu karena rumah agak berjauhan, sekali dalam seminggu atau sekali dalam 2 minggu saya pribadi sering mengunjungi kakak atau adik-adik saya. Masya Allah. Tetapi adik dan kakak-kakak saya datang ke rumah saya itu hanya kalau setelah hari Lebaran saja, Ustaz. Nah, apakah saya ini sudah termasuk menghubungkan silaturahim dengan saudara-saudari saya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ya, silaturahim ini salah satu amalan yang sangat agung dan mulia. Bahkan menjadi sebuah kewajiban ya, menyambung rahim itu. Makanya kita sering mendapati dalam Al-Quran perintah untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Wadil qurba wa atidal qurba. Ini perintah agar kita menjaga silaturahim. Dan hadis yang berkaitan dengan keutamaan menyambung rahim ya. Bagaimana rahim ketika diciptakan sama Allah
kemudian dia bergelantungan di arsy Allah. Dia mengatakan, hadza maqamul a'idzi bikal qati'ah. Ini makomnya orang yang berlindung kepadamu dari diputuskan rahim itu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada rahim tersebut, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apa engkau enggak ridho? Aku membuat sebuah keputusan. Aku akan menyambung orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan. Diputuskan. Diputuskan dari apa? Diputuskan dari semuanya. Dari segala kebaikan, dari segala berkah, dari segala kenyamanan, keamanan, keindahan. Itu orang yang memutuskan rahim. Dan fadilah orang yang menyambung rahim itu, kata Nabi SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Ini fadilah, ini keutamaan, ini ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan kondisi yang ibu sebutkan tadi? Kadangkala ada seorang kakak nggak mau berkunjung ke adiknya karena pandangan dia adik yang harusnya berkunjung, bukan kakak yang berkunjung. Paman nggak mau berkunjung ke tempat keponakannya dengan pandangan seharusnya keponakan yang junior itu berkunjung kepada yang senior. Iya, kalau bicara adab mungkin seperti itu. Tapi kalau bicara berlomba-lomba dalam kebaikan, berebut fadilah dan keagungan, maka nggak kayak gitu. Silahkan sang kakak berkunjung ke tempat adiknya, sang paman berkunjung ke tempat keponakannya. Dalam rangka apa? Meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena kita berbuat bukan untuk manusia, tapi kita berbuat sejatinya untuk diri kita sendiri. Jadi yang ibu lakukan, sebenarnya ibu nggak berbuat baik kepada kerabat ibu. Karena Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Tolong ini digarisbawahi. Sehingga tidak ada perasaan di diri kita, oh seharusnya dia yang melakukan itu. Enggak. Kenapa? Ya aku berbuat baik sama dia. Sejatinya aku berbuat baik kepada diriku sendiri. Jadi ibu ketika berkunjung ke tempat kakaknya, ke tempat adiknya, ibu sedang berbuat baik kepada diri ibu sendiri. Ibu sedang membuka pintu-pintu rezeki. Ibu sedang membuka panjang umur buat ibu, berkah dalam kehidupan ini. Maka ketika mereka tidak berkunjung kepada ibu kecuali Ramadan, ya urusan mereka. Alhamdulillah mereka tidak memutuskan rahim. Mereka masih mau berkunjung. Walaupun ya terkadang ada sedikit kekurangan lah. Kekurangan di antara orang-orang yang tidak berkunjung kecuali di bulan di hari raya Idul Fitri. Dan menyambung rahim ini tidak harus berkunjung. Boleh jadi dengan telepon, boleh jadi dengan berbagi kepada mereka, boleh jadi dengan mendoakan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, silman qata'ak. Sambunglah orang yang memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi ibu terus berbuat baiklah kepada diri ibu sendiri. Bukan kepada kerabatnya, bukan kepada kakak atau adiknya. Karena seorang muslim ketika berbuat baik sejatinya, dia berbuat baik kepada diri dia sendiri. Jadi gak ada ruginya buat ibu. Jadi menyambung itu artinya bukan berbalas-balasan. Sampai Nabi SAW ketika mendefinisikan orang yang pandai menyambung rahimnya, beliau SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi' walakinnal basil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung rahim itu bukan orang yang balas-balesan, bukan. Dia berkunjung, aku berkunjung. Dia berbagi, aku berbagi. Dia kasih hadiah, aku kasih hadiah. Dia ucapkan selamat, aku ucapkan selamat kepada dia. Bukan. Walakinnal wasil, yang disebut orang yang pandai menyambung rahim adalah yang apabila rahimnya diputuskan, dia nyambung. Maka jadilah orang itu, ibu. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi dari Ummu Zahra di Riau.
Dan orang yang memutuskan silaturahim ini juga diancam dosa yang besar, Ustaz. Oh, la yadkhulul jannah qati'. Kata Nabi alaihissalatu wasallam, enggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Subhanallah. Kadang-kala tuh orang banyak sedekahnya, ya. Berangkat haji berulang kali, berangkat umroh berkali-kali. Dia lupa bahwa dia punya dosa yang menghalangi dia untuk masuk surga. Itu memutuskan rahim. Maka jangan dianggap remeh. Karena terkadang ada orang-orang yang merasa baik. Dan dia memandang sepele dosa ini. La yadkhulul jannah. Artinya amalan-amalan dia itu, ya baik, dia punya amal banyak. Tapi dosa memutuskan rahim ini berat di timbangan nanti. Dan menyebabkan dia masuk neraka dulu. Walaupun dia telah berhaji berkali-kali. Wah, punya haji, punya umroh, tapi udah ada ancaman gitu loh. Engkau harus masuk neraka dulu gitu. Karena dosa dia itu. Maka jangan diremehkan masalah memutuskan rahim ini. Subhanallah. Taib ya. Semoga ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, pemirsa Fatwa TV. Barakallahu fikum. Silakan, malam hari ini line telepon masih kosong ya. Anda yang bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz di 0331 544 6087. Manfaatkan kesempatan malam hari ini sebaik mungkin. Kita masih ada waktu di separuh perjalanan. Dan kita masih live dari studio Fatwa TV Jember di program Live Interaktif Konsultasi Keluarga. Baik, sambil menantikan penelpon, kita bacakan kembali set pertanyaan berikutnya. Dari saudara Hikmah Ustadz di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertua yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya? Terima kasih, Ustadz. Nah, jadi ya permasalahan dalam rumah tangga itu selama antara suami istri dan tidak keluar dari tembok rumah, insya Allah bisa diselesaikan. Tapi terkadang ada pihak ketiga atau pihak dalam yang laporan kepada pihak luar. Sehingga menyebabkan rumah tangga itu perlahan-lahan menuju kepada kehancurannya. Maka bagi para suami, hendaklah engkau pandai-pandai menyimpan permasalahan rumah tanggamu. Dan bagi para istri, hendaklah engkau juga pintar-pintar membungkus masalahmu dan tidak menyampaikan kepada pihak luar. Selama masih bisa diselesaikan. Baik. Menuju ke pertanyaan tadi. Bagaimana sikap menantu terhadap mertua yang suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya? Anda nggak tahu apakah mereka tinggal satu rumah atau mereka beda rumah. Bagi para mertua, usahakan belajar tentang hak-hak menantunya. Karena kebanyakan kita itu belajar tentang hak-hak kita. Dan kita nggak tahu dengan hak-hak orang lain. Sehingga yang terjadi nuntut kepada orang agar memberikan hak kita. Dan kita lupa dengan hak orang lain itu. Tapi karena yang bertanya ini menantunya, apa sikapmu? Yang pertama, kau perlu bersabar. Perlu bersabar dan mendoakan. Serta bagaimana menjadi orang yang baik kepada suamimu. Yang menyebabkan mertuamu merasa aman. Anaknya ini gak dipengaruhi sama istrinya. Anaknya ini gak diatur sama istrinya. Jadi bagaimana engkau bersikap menjadi menantu yang baik. Karena boleh jadi mertua turut campur karena gak percaya sama engkau. Maka sekarang kau tumbuhkan trust, athiqah dari mertua kepada dirimu. Ketika mertua mungkin ya masuk dalam rumah tanggamu, yang kau ucapkan minta maaf. Engkau jangan konfrontasi sama mertua. Karena biasanya engkau juga akan nggak bisa lah menghadapi mertua karena dia ibu dari suamimu. Maka bagaimana engkau berusaha untuk menghormati mertua. Ditegur ini itu katakan jazakillah khairan, barakallahu fik. Iya makasih. Ambil positifnya.
Kenapa? Karena dia udah berpengalaman berumah tangga, yang mungkin dia kepingin rumah tangga anaknya ini cepat seperti rumah tangga mereka. Itu sebuah kesalahan. Nih orang baru belajar berumah tangga, nggak seperti mertuanya mungkin yang sudah puluhan tahun berumah tangga. Maka engkau bersabar dan selalu berusaha untuk menghadapi itu, ikut campur orang tua dengan ucapan jazakallah khair. Terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih, jazakallah khair, minta maaf, dan kau perbaiki dirimu. Lama kelamaan insya Allah orang itu bosan. Kenapa? Ya kalau kita selalu mengatakan jazakallah khair, barakallahu fiik, ini kita nggak ribut, ya sudah selesai. Kau perbaiki diri. Apalagi kalau engkau tinggal bersama mertua, paling tidak ya engkau tadi minta maaf, terima kasih. Terima kasih, minta maaf. Dan kau bagaimana menunjukkan kepada mertua bahwa kau cinta sama mertua, kau menghormati mertua. Dan ini menjadi modal ya. Kalau mertua cinta sama kau, udah kau mau minta apa, insya Allah dimudahkan jalannya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Dan ini menjadi permasalahan yang pelik juga Ustaz ya, kalau sudah mertua dengan menantu, dan ini juga banyak ternyata kejadiannya di masyarakat orang yang sampai bercerai Ustaz ya. Ya, itu jadi mungkin juga ini jadi bahan renungan buat para suami ya. Kalau bisa suami itu tidak mengumpulkan istri bersama orang tua. Mertua. Walaupun tujuannya baik, mungkin untuk menemani, Iya. untuk teman ngobrol Ustaz. Kalau harus seperti itu paling tidak punya dapur sendiri. Punya pintu keluar sendiri. Jadi ada privasi lah. Ada privasi. Karena kalau enggak, kita di mertua ini kan sudah kawakan ya. Udah punya pengalaman. Ini baru belajar. Betul. Kayak antum lihat lah, kalau antum lihat orang baru belajar naik motor. Kita yang di belakangnya itu kan gak suka. Ya Allah, ini baru belajar nih kayak seperti itu. Jadi kita maunya orang ini kayak kita. Ya enggak, dia baru belajar. Betul, Jangan betul. dipaksain. Mungkin dia pelan-pelan seperti itu. Takut jatuh, Takut Ustaz ya. jatuh ini. Ya, itu yang terjadi sama mertua. Dia melihat menantunya ini kayak orang naik motor atau naik sepeda jatuh lagi. Aduh, kau nggak bisa naik sepeda. Baru belajar memang. Gitu. Kemudian dia perasaan Ustaz ya. Waduh, akhirnya sih menantu, ya Allah gimana anak mertua ini kayak gitu. Maka nih kembali kepada kebijakan suami ya. Dan para mertua juga harus sadar bahwasanya menantu itu punya hak tempat tinggal. Nah ini harus dipahami juga oleh Iya. mertua Ustaz ya. Dia nggak harus tinggal sama mertua. Dia punya hak tempat tinggal. Dan seorang istri pun boleh Ustaz ya meminta kepada suami tentang itu tempat hak tinggal. Dia, itu hak dia. Dia Kalaupun mengatakan aku nggak mau dikumpulin sama orang mertua. tua. Itu hak dia. Seperti itu. Kadang kalau suami mengatakan, oh kok dua harga enggak. Dia sedang meminta haknya. Gitu loh. Dan kalau bicara haknya itu nggak banyak sebenarnya. Kalau menyebutkan haknya seorang istri itu tempat tinggal, ya rumah, mau kamar ya, kamar, kemudian dapur, kemudian ya ruangan yang dia perlukan. Ya mungkin ada pintu khusus buat dia. Jadi nggak harus rumah yang full, nggak boleh. Jadi di rumah orang tuanya dibikinin kamar sama kayak kos-kosan. Ada sekat lah ya Ustaz ya. Ada sekat lah. Kalau sekarang kita lihat kadang ada kos-kosan itu. Atau rumah minimalis tuh 5x5 gitu ya. 5x5 tapi udah lengkap tuh. Ada dapurnya, ya ada apa. Jadi seperti itu. Kumpul sama orang tua. Jadi tiap hari sang anak juga bisa berbakti sama orang tua. Sang menantu juga bisa menemani mertuanya. Tapi dia punya privasi. Nah Ustaz. Kayak gitu. Baik, barakallahu fikum. Ini semoga jadi solusi ya, yang mungkin belum mampu Ustaz ya beli rumah sendiri, sementara mungkin masih tinggal dengan orang tua. Iya. Setidaknya jadi solusi Ustaz Jadi ya. solusi cuma kadang-kadang mertua nggak mau. Nggak mau. Karena ini gimana anak ini masa seperti itu. Jadi anak ketemu sama beberapa orang Kasus tua di Jember seperti sini itu. kasus kayak gitu. Dia ngatakan, Ustaz, anak istri anak akhirnya berantem terus sama mertua. Sang anak mengatakan sudah, dia minta kamar depan disekat katanya. Orang tua nggak mau. Ya kalau nggak mau dia ngontrak gitu. Iya. Ngontrak sudah rumah sendiri gitu. Tapi mungkin berdekatan sama orang tuanya. Tapi sama orang tua dianggap Membangkang Ustaz ya. nggak nurut ya. Itu jadi menantu harus belajar, mertua juga harus belajar. Jadi bukan
sekedar mengikuti tradisi dan budaya yang ada. Taib, Ustaz, ya. Sehingga kita jangan sampai di hari kiamat itu mendolimin. Kita merasa nggak mendolimin, kita merasa didolimin. Kan orang kadang seperti itu. Wah, anak punya menantu mendolimin anak, dia minta rumah sendiri. Kita merasa punya menantu kurang ajar, padahal boleh jadi kita sebenarnya Yang mendolimi mendolimi dia, Ustaz, ya. Taib, Ustaz. Nah, Masya Allah, ini juga semoga jadi pelajaran ya buat orang tua yang akan menikahkan anaknya, Ustaz, ya. Ya harus siap. Harus siap, Ustaz, siap. ya. Dan cara berbakti seorang anak kepada orang tua tidak hanya dibuktikan dengan tinggal bersama, Ustaz, ya. Ya, boleh Ada hak jadi istri yang harus dipenuhi juga, Ustaz, ya. iya. Itu tadi, dia harus tahu, seorang suami harus tahu, dia punya orang tua yang dia harus berbakti, dia punya istri yang dia harus bertanggung jawab. Mungkin bedanya di situ ya. Orang tua dia berbakti, istri dia bertanggung jawab gitu. Dia ini anaknya orang nih. Antum keluarkan dia dari rumahnya, antum pisahkan dia dari orang tuanya, antum pisahkan dia dari kakak, dari adiknya, dikeluarkan, ditaruh. Engkau bagaimana bisa menjadi pengganti semua orang yang engkau keluarkan dia dari, pengganti bapaknya, pengganti ibunya, pengganti kakaknya, pengganti Allah, berat jadi suami sebenarnya. Termasuk penjaga perasaan, Ustaz, ya. Nah, Itu yang terpenting. Taib. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk saudara Hikmah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Tapi berbicara soal keluarga, tentunya setiap pasangan, setiap insan itu pasti ada ujian, dan dalam rumah tangga ini tidak selalu dalam keadaan berbahagia. Ujian itu juga terkadang membuat suami dan juga istri benar-benar diuji apakah dia dikategorikan sebagai suami yang bertanggung jawab, suami yang amanah, termasuk juga bagi seorang istri. Oleh karena itu memang Allah juga turunkan ujian, Ustaz, ya. Dan mertua pun itu juga bagian dari ujian, Ustaz, ya. Semua antum ujian buat Nah, ujian buat antum. Ustaz, barakallahu fikum. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudara Syifa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, apakah orang tua berdosa jika membiarkan anaknya hidup dengan keluarga lain, yakni tante, padahal orang tua ini mampu untuk merawat, dan saya sebagai seorang anak ini merasa ditelantarkan walaupun saya tinggal dengan keluarga. Tapi kan rasanya beda, Ustadz, jika saya tinggal bersama dengan orang tua. Ibaratnya saya merasa cuma numpang dilahirkan ke dunia, kemudian saya diserahkan kepada keluarga. Mohon arahan dan masukannya, Ustadz. Masya Allah, ya. Ini ada seorang anak yang tahu-tahu hadir di dunia ini kok nggak sama emak sama bapaknya ya. Kemudian dia merasa ditelantarkan. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah berwasiat ya, kepadamu agar engkau berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi husna. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tua yang melahirkanmu, orang tua yang melahirkanmu ya, bapak yang berjuang untukmu sampai kau lahir ke dunia ini. Jadi kalau tadi engkau katakan seakan-akan orang tua aku cuma numpang di perut ibunda, dilahirkan kemudian diserahkan kepada bibi, kepada tante. Ketahuilah bahwasanya ketika engkau berada di perut ibundamu, ketika ibundamu melahirkanmu, satu rasa sakit. Ini pernah kejadian di masa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika seorang anak menggendong ibunya berangkat haji dari Asfahan. Dia gendong, dia bawa tawaf, dia bawa ke Arafah, dia bawa ke Mina, ke Muzdalifah, semua selesai dengan digendong ibunya ini. Dia bertanya, Aturani qad jazaituha. Apa menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku? Enggak. Wala bizafratin min zafaratiha. Satu rasa sakit ketika dia mengeluarkan engkau, satu rasa sakit belum kau balas. Jadi kalau engkau sebagai seorang anak merasa peran ibumu itu remeh, engkau ketahuilah kalau engkau memberikan semua isi dunia kepada ibumu, engkau belum membalas ibumu.
Maka jangan diremehkan hal itu. Ibumu telah berbuat baik kepadamu. Engkau tidak dibuang, dilempar ke sampah. Kau pernah baca berita ada seorang anak yang dibuang di sampah, ditemukan oleh Pak Kampung, oleh Pak RT dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dan banyak anak-anak seperti itu. Engkau enggak. Engkau alhamdulillah. Engkau dititipkan ke ibumu. Boleh jadi kau bukan dititipkan ke ibumu, ke bibimu, ke tantemu. Tantemu yang minta engkau. Ini kadang-kala kita buruk sangka. Merasa orang tua kita melantarkan kita, padahal orang tua kita sedang berbuat baik kepada saudaranya, kepada tantemu. Dan dia mungkin pura-pura gak peduli karena takut tantenya juga nanti sakit hati ketika engkau terlalu peduli sama orang tua. Jadi selalu kita positive thinking, husnudzon. Jadi insya Allah orang tuamu cinta sama engkau. Buktinya engkau tidak dibuang dan engkau diberikan kepada bibimu, kepada tantemu. Mungkin karena satu dan lain hal. Engkau tetap wajib berbakti. Ingat, satu rasa sakit ketika ibumu melahirkanmu, engkau gak bisa balas. Dan engkau wajib berbakti sama orang tua. Jadi mulai saat ini, berusaha untuk selalu mendoakan orang tua, berbaik sangka sama orang tua, dan terus berbakti kepada orang tuamu. Kepada bibimu juga yang membesarkanmu, kepada orang tuamu yang melahirkanmu. Engkau wajib. Dan hidup ini ujian tadi disebutkan. Boleh jadi ujian itu untuk mengangkat derajatmu. Dan boleh jadi ketika kau berada di rumah orang tua mungkin kau gak seperti sekarang. Engkau bisa lebih menjadi orang yang tidak manja. Menjadi seorang pejuang. Menjadi seorang yang siap menghadapi kehidupan. Ingat, katakan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Saudari Syifa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian kita akan sapa penanya berikutnya dari Bandung, Umu Fatih di Bandung, Jawa Barat. Bismillah Ustaz, sebagai pasangan suami istri yang baru belajar sunnah, terkadang suami ini jadi terkesan lebih melegalkan egonya dengan menjadi lebih kasar bila tersinggung dan juga mudah mengancam menceraikan istri bila mengingatkan untuk sholat ke masjid, mengaji, dan untuk berbuat baik kepada keluarga istri, yakni mertua. Padahal sebagai seorang istri, saya selalu mendukung dan juga berbuat baik kepada ibu dari suaminya, yakni suami saya, yakni menengok, menyapa via WA dan lain sebagainya. Ustadz, saya sadar bahwa surga saya ada di suami. Kemudian saya mau nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Jadi yang belajar sunnah ini istrinya? Suami istri Ustaz, baru belajar. Kemudian istrinya merasa setelah belajar sunnah ini kayak dikit-dikit suaminya kalau diingatkan dia diancam diceraikan seperti itu. Nah, apakah ini implementasi dari belajar dari sunnah, yang benar? Belajar sunnah. Apa memang seperti itu? Dia merasa iya benar, surga dan neraka saya itu di suami. Kemudian saya harus bagaimana Ustaz? Ya kalau bicara harus bagaimana, ya harus bersabar. Ketika engkau belajar sunnah, ketika engkau ngaji, engkau tahu dengan hak-hak suamimu. Engkau tahu dengan kewajibanmu. Dan buat para wanita ya, ada satu hal yang laki-laki gak suka kalau hal itu dilecehkan. Itu masalah penghormatan buat dia. Maka tolong berikan penghormatan kepada suamimu. Yang lebih setelah engkau belajar sunnah ini. Layani dia setelah memberikan penghormatan, berikan pelayanan. Penghormatan ini tentunya dengan menyambut suami. Kalau bicara tadi memberitahu suami, tidak dengan menggurui, dengan bahasa yang penuh dengan penghormatan, pengagungan, memohon kepada suami. Kadang-kala ada orang yang baru belajar, itu semangat belajar dia membuat dia lupa dengan adab dan etika. Itu terjadi sama anak ketika anak baru belajar ya, gampang nyalahkan orang.
gampang marah sama orang. Boleh jadi sang istri ketika belajar sunnah, dia melihat ada sesuatu yang menyimpang dari suaminya, dia tegur suaminya. Boleh jadi teguran itu tidak ada penghormatan, tidak ada penghargaan. Mungkin dia berpikir, oh ini mungkar. Maka tolong dirubah sikapmu. Sekarang bagaimana engkau memberikan penghormatan kepada suami. Memberikan pelayanan yang lebih buat suami. Memberikan perhatian yang istimewa buat suami. Sehingga gak ada suami ngancem. Gak ada suami marah sama engkau. Yang ada suami akan menghormati dirimu. Ketika engkau menjadi budak untuk suamimu, insya Allah suamimu akan mengangkatmu sebagai permaisuri. Tapi kadangkala tadi kalau bicara egonya, engkau mengatakan suamimu egonya. Ya, engkau yang harus bagaimana membuat ego suamimu, amarah suamimu, emosi suamimu jadi terkendali. Dan engkau punya kunci. Jangan merasa aku sudah melakukan ini. Banyak di antara kita tatkala dikasih tahu dia merasa sudah. Kalau engkau sudah, sekarang tambah. Kalau kemarin engkau 5, engkau bikin 10. Kalau kemarin 10, engkau bikin 15. Dan yang terpenting dari semua itu, engkau minta pertolongan sama Allah Azza wa Jalla. Ketika hakmu tidak engkau dapatkan dari suamimu, engkau minta hakmu sama pencipta langit dan bumi ini. Allah akan berikan kepadamu yang lebih. Kalau tadi engkau berharap suamimu berbuat baik kepada orang tuamu, engkau jangan minta itu. Engkau berikan hak suami. Dia mau berbuat baik kepada orang tuamu, alhamdulillah. Mungkin dia tidak melakukan itu, kau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau terjadi saling menuntut, biasanya nanti akan berantakan. Ya udah, sampai Nabi SAW ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Tatkala beliau mengatakan satalqauna atharah. Kalian akan menjumpai pilih kasih. Kalian akan mendapati pemimpin yang nuntut haknya kepada rakyatnya. Tapi mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Yang mereka lebih mengutamakan orang lain daripada rakyatnya. Para sahabat bertanya, apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Apakah kita berontak kepada mereka? Menuntut kepada mereka? Lah, enggak, kata Nabi SAW. A'tuhum haqqahum. Berikan kepada mereka hak mereka. Penuhin hak mereka. Terus hak kita. Wasallallahu alladzi lakum. Kalian minta hak kalian sama Allah Azza wa Jalla. Seorang istri yang faham nih bagaimana menyelamatkan rumah tangganya, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada apa yang diberikan suaminya. Kenapa? Karena dia minta sama Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Nah. Semoga bermanfaat. Jadi memang seorang istri harusnya sabar, Ustaz. Ini juga bagian ujian dari dia ketika berhijrah, Ustaz. Iya, dia itu tadi disampaikan. Kadang-kala istri ini, ya karena baru hijrah ya, baru Baper belajar. juga, baper. Dia bukan baper, dia ketika melihat sebuah kemungkaran, suaminya nggak ke masjid, apa ini? Oke. Kok? Ini kadang-kadang kan, akhirnya sang suami merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormatin. Betul yang dia lakukan salah, tapi dalam mengingkari kemungkaran itu ada adab dan etika gitu. Apalagi seorang istri, apalagi seorang istri ini suami pemimpin gitu. Kita bagaimana menegur seorang pemimpin? Jadi Anda lihat seakan-akan suaminya merasa nggak dihargai sama istrinya gitu, dengan teguran-teguran dia. Iya, betul. Padahal yang dilakukan istri benar sebenarnya, tapi kurang tepat. Caranya, Ustaz, Cara dan adabnya mungkin itu. Jadi waktu mengingatkan, cara mengingatkan juga Iya, berpengaruh, kondisi, Ustaz ya. kondisi juga. Orang itu kalau lagi contoh ya, kadang-kadang suami pulang kerja Capek, Ustaz. capek dan ada masalah di sana. Dia datang ke rumahnya, mungkin adzan sudah dikumandangkan ya. Terus istri ngomong, "Bang, ayo ini sudah adzan." Gitu. Lihat istrinya, nggak tahu istri dengan kondisi sang suami. Seharusnya mungkin dengan dipijat suaminya, kasih air hangat ini itu. Lalu pertanyaannya, "Bang, nggak mau ke masjid, Bang?" Jadi seakan pertanyaan bukan perintah. Betul, gitu. betul, Ustaz ya. Bukan perintah. Sehingga itu mungkin akan lebih Mengetuk hati. menyentuh hati gitu loh.
Baik Ustaz. Kayak gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair ya. Terima kasih Ustaz. Dan kita juga sampaikan terima kasih pada seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah simak program live interaktif kami malam hari ini untuk episode konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam MMA. Dan insya Allah bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan tanya di kesempatan malam hari ini, semoga Allah mudahkan bisa kembali bergabung di kesempatan berikutnya. Anda bisa simak program-program live interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan Anda bisa akses di fatwatv.id atau di dewanfatwa.com. Kami juga mengundang kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa menjadi bagian dakwah dari Fatwa TV. Silakan Anda bisa berpartisipasi dengan mengirimkan sebagian dari rezeki Anda melalui nomor-nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Jazakumullahu khairan sekali lagi dan sampai ketemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.